Di luar alas Pahargyan, pagi menjalar lambat ke desa Pahargyan. Kabut turun lebih pekat dari biasanya, menghalangi pandangan orang sejauh 5 langkah ke depan. Warga yang biasanya jarang keluar rumah pagi-pagi, hari itu sama sekali tak keluar. Pintu-pintu ditutup rapat, jendela ditutup tirai, seolah desa itu sedang menghindari sesuatu yang sedang lewat. Di pendopo kecil dekat balai desa, 5 orang tetua duduk melingkar. Wajah mereka muram, mata mereka berat. Kepala desa, Pak Ranu, memecah keheningan dengan suara serak. Mereka masih di dalam. Tetua tertua yang rambutnya sudah seputih kapas dan kulitnya setipis kertas mengangguk pelan. Hutan sudah memilih. Kita hanya bisa memastikan upacaranya selesai. Jika dihalangi, lebih banyak yang akan diambil. Satu tetua lain lebih muda menahan diri sebelum bicara. Tapi akhirnya suaranya keluar juga, lirih dan pahit. Mereka anak-anak, bukan bagian dari adat kita. Tetua tertua menatap tajam matanya, kosong tapi menusuk. Begitulah cara adat bertahan. Darah baru harus menggantikan yang lama. Atau hutan akan menuntut sendiri tanpa aturan. Kau mau lihat Pahargyan tenggelam lagi? Hening panjang menggantung di pendopo itu. Hanya suara bambu bergesek ditiup angin yang jadi tanda waktu masih berjalan. Di dalam hutan, langkah Bima, Rani, dan Lilis makin gontai. Nafas mereka berat, kaki mereka seperti membawa beban. Jalan yang mereka tempuh terasa tak lagi masuk akal. Pohon yang mereka lewati berulang kali tampak sama, seolah mereka berjalan dalam lingkaran yang tak berujung. Aku capek. Lilis hampir terjatuh, tapi Rani memapahnya. Bima mendadak berhenti. Di depan mereka, di antara akar pohon raksasa yang menjuntai, ada sesuatu yang sebelumnya tak ada. Sebuah altar kayu reot dilapisi kain putih yang sudah berubah coklat tua di banyak tempat. Di atas altar itu, tergeletak 2 cincin emas kusam, 1 mahkota suntiang patah, dan 2 kain jarik basah. Rani menggeleng kuat-kuat. Kita jangan dekat-dekat, ini jebakan. Tapi suara di belakang mereka berkata halus. Terlalu dekat, terlalu akrab. Bukan jebakan, Nak, ini syaratnya. Mereka bertiga menoleh serentak. Di sana berdiri Pak Rano. Kepala desa itu tampak seperti baru berjalan jauh. Tubuhnya berdebu, wajahnya letih. Di belakangnya 2 tetua lain berdiri diam. Wajah mereka pucat tapi tidak ketakutan, seperti orang yang sudah terbiasa menyaksikan kematian. Rani melangkah maju, marah dan ketakutan bercampur. Kalian bawa kami ke sini? Pak Ranu menunduk sebentar. Kalian yang masuk sendiri, kami sudah peringatkan. Sekarang, satu pasangan harus menyelesaikan ritual, atau kalian semua akan diambil. Lilis menjerit kecil, memeluk dirinya sendiri, mundur beberapa langkah tubuhnya gemetar. Maksudnya, satu pasangan? Tetua yang berdiri di samping Pak Ranu menatap Bima dan Rani. Hutan sudah menganggap kalian pengantin. Kalian yang mengenakan busananya. Kalian yang bercanda tentang pernikahan. Nama kalian sudah disebut dalam lingkaran yang tidak boleh dibuka. Bima menggeleng kata cepat. Enggak, kami cuma bercanda. Tetua itu menghela nafas berat. Canda kalian sudah cukup untuk memanggil yang lapar. Hutan tidak peduli apa itu cinta, apa itu bohong. Yang penting satu hal, tumbal harus diberi. Lilis mundur 1 langkah, tangannya menutup mulutnya, matanya melebar penuh teror. Berarti salah satu dari kita bertiga. Pak Ranu menutup mata. Suaranya seperti beban yang tidak pernah ringan. Bukan salah satu. 2 orang, sepasang pengantin. Yang ketiga hanya penonton. Dan saat itu juga tanah di bawah mereka bergetar pelan. Aroma melati yang tadi samar kini menyeruak pekat, menusuk, membuat mereka mual. Dari balik pepohonan, suara gamelan kuno mulai terdengar. Samar, tak wajar, seperti diputar di dunia yang terbalik. Bima memegang tangan Rani erat. Nafasnya kacau.
Lilis terduduk lemas di tanah. Air matanya jatuh tanpa suara. Di sekeliling mereka, hutan itu kembali bergerak. Pohon-pohon yang berdiri kaku kini seperti melengkung, membentuk lorong gelap menuju sesuatu yang mereka belum bisa melihat, tapi sudah bisa merasakan. Pelaminan neraka yang memunggu dua jiwa baru. Tanah yang bergetar makin lama makin kuat. Getaran itu bukan seperti gempa, tapi seperti degup jantung dari dalam bumi. Berat, lambat, setiap denyut seperti menghisap udara di sekitar mereka. Kabut berwarna kelabu kehijauan mulai turun dari pucuk pohon, mengalir di antara akar-akar besar seperti cairan hidup. Aroma melati bercampur bau anyir, menyengat sampai ke tenggorokan. Lorong yang terbentuk di depan mereka gelap dan panjang, dibingkai batang pohon yang melengkung seperti taring raksasa. Di ujung lorong itu, samar, terlihat cahaya merah redup, seperti api dari obor yang diletakkan berjajar. Pak Ranu menunduk dalam, suaranya pelan. Ikuti lorongnya. Siapapun yang menolak, hutan akan mengambil semuanya. Lilis menjerit lirih. Kalian gila, kalian mau bunuh kami. Tetua tertua menatap Lilis tanpa emosi, wajahnya kaku seperti ukiran batu. Tidak ada yang dibunuh, kalian hanya diserahkan. Ini adat, ini harga agar desa tetap hidup. Rani menatap Bima. Mata mereka bertemu, ketakutan saling menyambar seperti listrik yang nyaris memutuskan akal. Kalau kita ikutin mereka, bisik Bima di telinga Rani, kita mati. Kalau kita kabur, mungkin kita mati juga. Rani menggenggam tangan Bima erat-erat, gemetar hebat. Aku gak mau mati, tapi aku juga gak mau jadi bagian dari ini. Lilis mulai melangkah mundur, matanya liar mencari celah, tapi kabut sudah tebal sampai tak terlihat kemana harus pergi. Suara gamelan yang tadinya samar, kini makin keras. Makin cepat, iramanya tak lagi menyerupai musik pesta, tapi seperti detak jam kematian. Tiba-tiba, dari dalam lorong muncul seseorang atau sesuatu yang menyerupai perempuan berpakaian kebaya berdarah-darah. Suntiang emas miring di kepala, wajahnya putih pucat seperti mayat direndam air berhari-hari. Senyumnya lebar, terlalu lebar, sampai telinganya. Dia tidak berjalan, dia meluncur pelan di atas tanah, kedua tangannya menggantung longgar di sisi tubuhnya. Dari mulut yang terbuka, keluar suara lirih namun jelas. Calon pengantin, mari. Upacara dimulai. Bima menarik Rani mundur, tapi kakinya terhenti saat melihat Lilis. Gadis itu berdiri kaku, matanya kosong, bibirnya gemetar pelan, seperti sedang mendengar sesuatu yang tak didengar orang lain. Lilis! Rani berteriak mengguncang bahunya. Lilis perlahan menoleh, matanya sudah bukan matanya lagi. Seluruh bola matanya hitam legam, seperti kolam lumpur tanpa dasar. Suaranya keluar lirih, serak, bukan miliknya sendiri. Satu sudah siap, tinggal satu lagi. Bima memukik, menarik Rani berlari sembarangan, tak peduli lorong atau jalan sebelumnya. Pohon-pohon di sekitar mereka seolah memutar posisi. Akar-akar menjulur seperti ular, ranting-ranting menutup jalur dengan bunyi patahan seperti tulang. Di belakang mereka, suara langkah pelan tapi mendekat. Bukan lari, bukan mengejar, tapi pasti, mantap, seolah kematian tidak pernah terburu-buru. Dan dari jauh, dari segala arah, hutan itu berbisik dalam satu kalimat yang sama. Berulang-ulang, makin lama makin keras sampai menenggelamkan segala suara lain. Pengantin harus lengkap, pengantin harus lengkap. Lorong itu makin menyempit. Pohon-pohon meliuk. Akar merambat turun, dahan-dahan saling silang seperti jeruji besi. Jalan yang mereka tempuh tak lagi lurus. Setiap langkah membuat mereka merasa semakin jauh dari dunia yang mereka kenal. Semakin dalam ke sesuatu yang bukan lagi bumi. Bima menarik Rani terus. Tangan mereka saling menggenggam. Telapak mereka licin oleh keringat dan lumpur.
Nafas mereka memburu. Dada terasa sesak. Di belakang mereka, Lilis melangkah tenang, seperti sedang mengikuti musik yang tak terdengar oleh manusia lain. Bibirnya terus bergetar mengulang kata yang sama. Lengkap, lengkap, lengkap. Dari kabut yang makin padat, sesosok lagi muncul. Kali ini sosok laki-laki mengenakan beskap hitam. Kulitnya kelabu kebiruan, matanya cekung kosong. Di tangannya sebilah keris berlumuran tanah basah. Dia tidak berbicara, hanya berdiri di tengah jalan, menghadang. Rani menghentikan langkahnya. Bima berdiri di depannya. Tubuhnya gemetar, tapi matanya menatap tajam. "Kalau mau dia, lewatin dulu aku," teriaknya, meski suaranya sendiri terdengar patah. Sosok itu mendongak, kepalanya miring seperti boneka rusak. Lalu perlahan mengayunkan keris ke arah dada Bima. Tapi bukan untuk menusuk. Keris itu berhenti tepat di depan dada Bima, dan tanah di bawahnya retak, terbuka, menelan kakinya sampai lutut dalam sekejap. Bima menjerit, menarik kakinya. Tapi tanah itu seperti mulut, menghisap, menggigit. "Lari, Ran!" teriaknya. Nafasnya pecah oleh panik dan rasa sakit. Rani tak lari. Dia memeluk Bima erat, berusaha menariknya, menangis sejadi-jadinya. "Jangan tinggalin aku, kita keluar bareng." Lilis berdiri di dekat mereka. Wajahnya kosong, suara yang keluar dari mulutnya bukan miliknya. Satu lelaki, satu perempuan. Darah baru, adat terjaga. Desa tetap hidup. Bima menatap Rani. Air mata bercampur lumpur di pipinya. "Aku cinta kau," bisiknya sebelum tarikan terakhir menyeret seluruh tubuhnya lenyap ke dalam tanah. Lumpur itu menutup kembali, rata, seolah tak pernah ada orang di sana. Rani berteriak. Jeritannya memantul di antara batang-batang pohon, mengguncangkan udara, tapi tak ada yang menjawab selain gema dan gamelan yang makin pelan, makin jauh, sampai hanya tersisa sunyi yang menusuk. Lilis menoleh ke arah Rani. Matanya yang hitam pekat mulai kembali menampakkan iris aslinya. Tubuhnya lunglai. Ia terduduk, lalu menangis, pelan, seperti anak kecil yang baru sadar mimpi buruknya nyata. Di kejauhan, di lorong yang mereka tempuh, cahaya merah yang tadi redup kini padam. Kabut mulai naik, menyusut. Gamelan berhenti total. Hutan pahargian kembali seperti semula. Tenang, lembab, gelap, menyimpan rahasia yang baru ditambah satu kisah. Malam itu, di desa pahargian pendopo kembali ramai. 5 tetua duduk mengelilingi 2 piring berisi kembang setaman dan sesajen. Pak Ranu menghela nafas panjang, wajahnya letih. "Sudah selesai," katanya pelan. "Sudah lengkap," jawab tetua tertua. Tapi jauh di hutan, di akar-akar yang basah, dari dalam tanah yang tadi menelan Bima, terdengar satu bisikan yang tidak hilang bersama ritual. "Belum selesai. Aku masih di sini. Aku masih dengar namanya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, para tetua desa tak tidur. Sebab hutan yang seharusnya kenyang, terdengar seperti masih lapar. 3 hari setelah malam itu, desa Pahargian kembali seperti biasa di mata orang luar. Pasar dibuka, orang jualan sayur, suara ayam berkokok pagi-pagi, anak-anak main di halaman. Dari luar, desa itu damai, seperti desa manapun yang jauh dari kota. Tapi di dalam, semua orang tahu, satu namanya hilang, satu namanya selamat, dan satu namanya nggak pernah benar-benar pergi. Rani ditemukan oleh warga di tepi sawah. Kakinya penuh luka gores. Tubuhnya menggigil, matanya kosong.
Dia nggak bilang apapun selama 2 hari penuh. Baru di hari ketiga dia buka mulut, tapi hanya satu kalimat. Dia masih di sana. Lilis juga selamat, tapi tidak utuh. Dia sering bangun tengah malam, berdiri di depan pintu, menatap ke arah hutan. Bibirnya bergetar pelan seperti mengulang sesuatu. Kadang warga dengar bisikan itu, dan setiap kali terdengar, desa jadi makin sunyi. Lengkap, lengkap, lengkap. Para tetua sepakat untuk bungkam. Mereka bilang pada orang kota yang nyari 3 mahasiswa itu bahwa mereka tersesat di gunung lain, hanyut di sungai, apa saja selama tidak ada yang nyari ke Pahargyan lagi. Rani dan Lilis akhirnya dibawa pulang keluarga masing-masing. Mereka nggak pernah kembali ke Pahargyan, tapi mereka juga nggak pernah benar-benar sembuh. Rani sering memandangi cincin kosong di jari yang bahkan gak pernah ada upacaranya. Lilis beberapa kali menghilang semalaman. Ditemukan pagi-pagi dekat hutan kecil di luar kota, berdiri diam seolah menunggu seseorang datang menjemput. Dan di Pahargyan sendiri, satu peringatan baru ditulis oleh para tetua dan disebarkan diam-diam ke seluruh warga. Siapapun yang bercanda tentang pernikahan di dekat alas Pahargyan, namanya akan dicatat. Siapapun yang memanggil nama pengantin, namanya akan dipanggil kembali. Sebab hutan itu hanya tidur, bukan kenyang. Ia lapar saat didiamkan. Ia tenang saat diberi. Jangan biarkan ia memilih sendiri. Kini setiap kali malam pernikahan tiba di desa itu, sesajen ditaruh lebih banyak, gamelan dimainkan lebih lama, dan nama-nama pasangan yang menikah dibisikkan pelan, agar hutan tidak salah memanggil nama orang lain. Tapi orang-orang tua di Pahargyan tahu satu hal yang lebih menakutkan dari ritual yang harus dipenuhi. Bima masih di sana. Tidak dikubur, tidak dibakar. Ia jadi bagian dari tanah. Dan tanah yang lapar selalu tahu jalan pulang.